Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal UMPTKIN. Dan buat kalian sebelum nonton video ini, silahkan coba kerjain dulu latihan soal yang ada di deskripsi. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa langsung klik saja. Setelah itu baru balik ke video ini untuk menonton video pembahasannya. Oke teman-teman, nah buat kalian yang butuh kumpulan materi UMPTKIN ataupun latihan soal UMPTKIN yang lebih lengkap, bisa banget langsung chat admin ya. Dan buat kalian yang mau dibantu persiapannya agak lebih maksimal, boleh hubungi admin sekarang juga. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk soal pertama ini termasuk ke jenis soal penalaran verbal. Disajikan dua premis di sini, yaitu semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Kesimpulan yang paling tepat adalah, oke, kita bahas step by step-nya ya. Kita mulai dari premis utama, yaitu semua penipu pandai bicara dan ramah. Nah, artinya, kalau kamu penipu, kamu pasti pandai bicara dan juga ramah. Jadi, penipu tuh syarat wajibnya dua hal, yaitu harus ramah dan pandai bicara. Nah, sekarang kita lihat kondisi si Tuan M tadi. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Nah, kita coba cocokkan dengan syarat penipu tadi, yaitu pandai bicara dan ramah. Nah, untuk pandai bicara itu masuk, sedangkan ramah tidak memenuhi syarat. Berarti, Tuan M gak memenuhi syarat jadi penipu, karena ramahnya tidak ada, padahal itu syarat wajib. Jadi kesimpulannya, Tuan M bukan penipu meskipun pandai bicara. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Masuk ke soal selanjutnya. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Baru naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Maka kesimpulan yang tepat adalah, oke, mari kita analisis premisnya. Jadi, pada premis pertama, bila kita naik kereta api, maka harus bayar kontan atau pakai tiket abonemen. Terus ada fakta bahwa baru naik kereta api tidak membayar kontan. Terus gimana dong cara Badu bisa naik kereta api? Oke, kita bahas step by step lagi ya. Kita mulai dari aturan bahwa untuk naik kereta api harus mempunyai salah satu syarat, yaitu bayar kontan atau pakai tiket abonemen. Artinya, kamu nggak akan bisa naik kereta api tanpa salah satu dari dua itu. Harus pilih minimal satu dari dua cara bayarnya. Nah, sekarang fakta dari soal, Badu naik kereta api, tapi Badu tidak bayar kontan. Berarti tinggal satu kemungkinan lagi dong biar tetap bisa naik, yaitu pakai tiket abonemen. Jadi kesimpulannya, Badu naik kereta tanpa bayar kontan, jadi pasti dia pakai tiket abonemen. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya masuk ke soal ketiga. Susanto, Rini, Adi, dan Budi memiliki tinggi badan yang berbeda. Susanto lebih tinggi dari Adi, tetapi lebih rendah dari Budi. Dan Rini lebih pendek dari Susanto, tetapi lebih tinggi dari Adi. Berikan urutan tinggi badan mereka dari yang tertinggi hingga terendah. Nah, kita bikin pernyataan ini jadi gampang. Oke, kita buatkan seperti ini. Susanto tinggi dari Adi, Budi tinggi dari Susanto, dan Rini kecil dari Susanto, tapi Rini besar dari Adi. Nah, sekarang kita urutkan satu-satu dari yang paling tinggi. Dari poin 2 tadi, Budi besar dari Susanto, dari poin 1, Susanto besar dari Adi, dari poin 3, Susanto besar dari Rini dari Adi. Nah, kalau disusun urutannya menjadi Budi, Susanto, Rini, Adi. Maka jawaban yang tepat adalah C, Budi, Susanto, Rini, Adi. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini disajikan sebuah paragraf dan kita diminta untuk menentukan makna dari kata disparitas pada suatu bacaan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus memiliki pengetahuan kosakata bahasa Indonesia yang luas. Karena soal-soal seperti ini akan meminta kalian menentukan makna, sinonim, ataupun antonim dari suatu kata baku pada suatu bacaan. Nah, pada soal ini, kalian diminta untuk menentukan makna dari kata disparitas. Nah, kata kuncinya adalah disparitas. Disparitas pengetahuan. Itu artinya pengetahuan yang berbeda-beda, gak selevel atau sama rata. Nah, disparitas sendiri kalau diartikan secara gampang, artinya adalah perbedaan yang mencolok. Bisa soal pengetahuan, pendapatan, akses,
Pokoknya perbedaan yang bikin ketimpangan. Nah, di konteks soal ini, dikatakan disparitas pengetahuan sangat berbeda. Itu maksudnya ada kelompok masyarakat yang ngerti soal ekonomi dan minyak goreng, dan ada juga yang ikutan info-info saja misalnya. Jadi wajar muncul berbagai pandangan yang berbeda-beda tentang penyebab naiknya harga minyak goreng. Ada yang nuduh mafia, ada yang bilang karena sawit, sehingga jawaban yang paling cocok adalah A, yaitu perbedaan pandangan. Nah, pada soal selanjutnya, kalian diminta untuk menentukan lawan kata mafia pada paragraf kedua. Nah, mafia di sini bukan sekedar gangster kayak di film-film ya. Dalam konteks ekonomi atau dalam paragraf ini, mafia itu kelompok orang yang main curang, ngatur-ngatur pasar dari belakang demi keuntungan pribadi. Biasanya tertutup, manipulatif, dan ilegal. Nah, selanjutnya kita cari lawan katanya dong. Kita butuh lawan kata yang melawan kecurangan, terbuka, mewakili pihak penegak aturan. Dan yang paling nyambung secara konteks adalah benar banget jawabannya C atau cegak. Cegah adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang artinya mencegah, menangkal, atau menghadang. Dalam banyak konteks, termasuk keamanan atau hukum, cegah bisa merujuk pada pihak yang menghentikan tindakan curang. Jadi cocok banget jadi lawan kata dari mafia dalam paragraf yang membahas pengawasan, regulasi, dan pencegahan kecurangan. Lalu kita analisis jawaban dari pilihan ganda bajing loncat. Nah, bajing loncat itu artinya perampok atau pencuri di jalan. Nah, ini tuh sama ya dengan mafia, sama-sama perilaku kejahatan, jadi bukan lawan. Terus bajul, bajul artinya buaya. Sering maknanya negatif, kayak licik begitu. Jadi maknanya masih sama ya dengan mafia tadi. Terus yang keempat gangster. Gangster tuh malahan sinonim dari mafia, bukan lawan. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, yaitu cega. Oke guys, barusan kita udah selesai bahas soal penalaran akademik. Dan buat kalian yang mau rincian materi UMPTKIN ataupun latihan soal lebih lengkap, aku merekomendasikan kalian untuk belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Nah, paket ini udah membantu meloloskan banyak calon pejuang UMPTKIN sejak 2021. Ada yang lolos di kampus terbaik, lolos di jurusan terbaik, bahkan dari SMK pun juga ada yang lolos loh. Bahkan ada juga yang terbantu lolos UMPTKIN padahal baru beberapa hari belajar aja. Dan berdasarkan pengalaman peserta UMPTKIN tahun sebelumnya, banyak yang bilang materi ataupun soal yang ada di paket ini mirip dengan yang diujikan pada UMPTKIN. Jadi aku jelasin dulu apa itu paket sukses UMPTKIN 2025. Jadi, paket sukses UMPTKIN 2025 adalah paket belajar untuk persiapan UMPTKIN yang berisi materi, soal, pembahasan tuntas, tryout, kuis harian, teknik menjawab soal, simulasi UMPTKIN, prediksi soal UMPTKIN, dan tentu saja sudah dilengkapi dengan pembahasan tuntas, kumpulan soal UMPTKIN tahun sebelumnya, kumpulan kosakata sinonim, antonim, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Jadi membantu banget buat kalian yang dari lulusan SMA ataupun SMK karena di dalamnya juga udah ada kumpulan kosakata. Dan paket ini bisa diakses menggunakan aplikasi khusus dari rumah masing-masing. Bisa diakses menggunakan internet ataupun tanpa internet. Bisa diakses kapanpun, dimanapun, bahkan detik ini bisa langsung kalian akses, kalian pelajari dari rumah masing-masing. Nah, paket sukses Sompeteken ini juga cocok buat kalian yang waktu belajarnya udah mepet. Karena kalau harus beli buku kan pengiriman lama. Sedangkan kalau paket sukses Sompeteken ini bisa langsung dipelajari bahkan detik ini juga. Jadi memang paket ini tuh isinya udah lengkap, praktis bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun, dan juga terbukti meloloskan banyak camaba sejak tahun 2021. Jadi buat kalian yang butuh materi UMPTKIN lebih lengkap dan latihan soal UMPTKIN lebih lengkap, ataupun buat kalian yang mungkin bingung mau belajar UMPTKIN dari mana, gak ada panduan, gak ada buku, nah bisa banget langsung belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Dan tenang aja, untuk materinya udah disusun secara rapi dan sistematis, sehingga akan lebih memudahkan kalian dalam memahami materi UMPTKIN. Selanjutnya, untuk kuota paket sukses UMPTKIN ini terbatas ya teman-teman, karena memang paket ini udah diburu banyak pejuang UMPTKIN sejak September kemarin.
Jadi kuota untuk paket ini udah mulai menipis ya teman-teman. Jadi buat kalian yang beneran butuh paket ini langsung digarcepin, chat sekarang juga, hubungi admin sekarang juga. Semoga kalian masih kebagian kuota ya. Selanjutnya kita masuk ke soal literasi membaca. Yang pertama adalah literasi membaca Indonesia. Nah, pada soal ini disajikan sebuah paragraf dan kalian diminta untuk menentukan kata berimbuhan yang tepat. Nah, untuk menjawab soal seperti ini gampang banget ya. Karena pasti kalian sudah paham tata bahasa Indonesia, aturan dalam penulisan, berimbuhan, ataupun susunan kalimat. Jadi pasti bisa menjawab soal seperti ini. Namun buat kalian yang mungkin sebelumnya tidak belajar lebih dalam tentang tatanan bahasa Indonesia ataupun kurang paham dalam penulisan, kalian bisa banget belajar pakai paket sukses MPTKIN 2025 yang tadi ya. Karena di dalamnya materi sudah disusun secara rapi dan sistematis dan juga lengkap. Insya Allah kalian akan lebih mudah dalam memahami. Oke, lanjut ke soalnya. Nah, pada kalimat 1, yaitu Kementerian Keuangan dan Perikanan, KKP telah menangkap sebanyak 4 kapal ikan yang titik-titik menangkap ikan secara ilegal di Selat Melaka dan perairan Ternate. Lalu, kita diminta untuk memilih kata berimbuhan yang paling pas untuk mengisi titik-titik itu. Nah, pilihannya ada di gagau, dicatat, ditenggarai, dan digadang. Nah, kita analisis dulu ya pilihannya. Yang pertama, digagau. Nah, ini kata nggak umum dan kurang cocok secara makna. Terus dicatat. Dicatat itu artinya hanya ditulis atau didata, jadi kurang kuat untuk konteks kejahatan. Terus yang C, ditenggarai, artinya adalah diduga atau disinyalir. Nah, ini pas banget buat hal yang belum pasti tapi sedang diselidiki. Terus yang D itu digadang. Nah, ini tuh biasanya dipakai buat hal positif, kayak digadang-gadang jadi calon juara gitu. Nah, konteks kalimatnya tuh soal penangkapan kapal yang diduga melakukan illegal fishing. Jadi, pasti butuh kata yang menunjukkan dugaan atau indikasi, tapi belum tentu udah terbukti 100%. Makanya jawaban yang tepat adalah, nah benar banget. Jadi jawaban yang paling cocok adalah C, yaitu ditenggarai. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 7. Judul yang tepat untuk menggambarkan isi teks adalah, nah disajikan sebuah paragraf yang lumayan panjang, dan kalian diminta menentukan judul yang tepat. Nah sekarang dari paragraf-paragrafnya coba kita tarik dulu beberapa poin utama. Yang pertama, kota Onslow di Australia Barat mencatat suhu 50,7 derajat Celcius, menyamai rekor tertinggi nasional. Poin kedua, kondisi ini disebut sebagai bagian dari tren pemanasan global menurut ahli. Poin ketiga, disebutkan juga bahwa suhu ekstrim ini bisa jadi semakin sering terjadi ke depannya kalau emisi gas rumah kaca nggak dikurangi. Nah, jadi setelah kita analisis poin-poin tadi, isu utamanya bukan cuma soal panasnya teman-teman, tapi penyebabnya pemanasan global. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. A. Australia alami kenaikan suhu yang ekstrim hingga mencapai 50,7 derajat Celcius. Ini benar dari segi fakta, tapi kurang lengkap karena nggak menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Terus yang B, rekor musim panas ekstrim di Australia mencapai 50,7 derajat Celcius. Nah, pada jawaban ini, itu fokusnya ke rekor suhu aja. Padahal isi teks juga bicara soal dampaknya dan juga penyebabnya. Nah, kita masuk ke jawaban yang C. Imbas pemanasan global di kota Australia suhunya mencapai 50,7 derajat Celcius. Nah, ini adalah yang paling nyambung sama isi teks. Karena menyebutkan suhu ekstrim, menyebutkan penyebabnya, dan juga mewakili keseluruhan isi dari data, sebab hingga dampak. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya ya. Pada soal ini, kalian diminta untuk menentukan kata yang tidak baku pada paragraf berapa. Nah, di sini kan paragrafnya lumayan panjang ya. Kalian harus mencari mana kata yang tidak baku dari sebanyak ini kata-kata. Nah, sebenarnya ini soal yang mudah tapi juga bisa susah. Mudah kalau kalian paham bagaimana susunan kata baku dalam Indonesia, susah kalau pengetahuan kalian akan kata baku minim, teman-teman. Nah, jadi mulai sekarang coba kalian mulai perbanyak membaca, seperti membaca berita, sehingga pengetahuan kalian tentang kosakata bahasa baku Indonesia lebih luas.
Nah, di dalam paket sukses WPTKIN 2025 tadi, itu juga udah lengkap banget ya kumpulan kosakatanya dari sinonim, antonim, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab. Jadi bisa langsung dipelajari aja di dalam paket tersebut. Dan buat kalian yang butuh paket sukses WPTKIN tadi, bisa langsung chat ataupun DM ke Instagram Trik WPTKIN ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 8 tadi. Nah, untuk kata tidak baku itu muncul pada paragraf kelima dalam kalimat gelombang panas adalah pembunuh diam-diam di Australia. Mereka menyebabkan lebih banyak kematian daripada peristiwa cuaca ekstrim lainnya, kata Rice. Nah, kita analisis teman-teman. Jadi, kata yang tidak baku dalam kalimat ini adalah kata, nah benar banget, kata ekstrim. Jadi, kalian bisa cek di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekstrim itu tidak terdaftar. Bentuk kata yang benar dan baku adalah ekstrem. Jadi pakai E ya, ekstrem bukan ekstrim. Ekstrem artinya sangat hebat, keras, atau radikal. Nah teman-teman, banyak orang yang terkecoh dengan penggunaan kata baku ataupun tidak baku. Seperti ekstrim harusnya adalah ekstrem. Dan aktif harusnya adalah aktif, resiko harusnya adalah risiko. Nah, antara resiko dan risiko ini banyak orang yang salah-salah. Karena kebanyakan biasanya pakai risiko kan. Tapi jika kalian googling, kalian cek di KBBI, maka kata yang beku itu adalah risiko. Jadi jawaban dari soal ini adalah D, yaitu ekstrim. Masuk ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita masih berhubungan dengan penulisan kata ya, teman-teman. Di sini pembenaran penulisan kata Rensiker pada bacaan di atas ialah. Nah, kalian kalau ada soal yang seperti ini berparagraf panjang-panjang, kalian jangan fokus baca semua paragrafnya karena itu akan menyita waktu kalian. Kalian harus pandai-pandai ya dalam membagi waktu pada saat ujian. Jangan sampai karena membaca soal yang panjang, kalian boros waktu sehingga menghabiskan banyak waktu di sana. Nah, seperti soal ini, kalian lihat soal nomor 9, itu langsung menanyakan pembenaran dari tulisan Rensiker. Nah, kalau seperti ini kan nggak perlu dibaca panjang-panjang, kita bisa langsung ke inti soal aja. Oke, untuk jawaban dari soal ini adalah B, yaitu Rensiker dengan ditulis miring. Kenapa jawabannya B? Jadi teman-teman, ketika kita menulis menggunakan istilah asing dalam tulisan bahasa Indonesia, penulisan yang benar harus dengan huruf miring. Nah, ini bertujuan untuk membedakan istilah yang bukan berasal dari bahasa Indonesia, sehingga perlu dimiringkan, teman-teman. Selanjutnya masuk ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini kita masih beracu kepada soal sebelumnya ya. Nah, pada soal ini menanyakan pernyataan yang jawabannya tidak terdapat pada teks di atas ialah. Oke, langkah pertama, kita cari tahu intisari teks yang kita punya. Sebelum kita tentukan jawaban, kita harus paham dulu teksnya. Misalnya, apakah teks tersebut membahas soal kenaikan harga minyak goreng, masalah batu bara, atau dampak sosial dari kenaikan harga. Nah, teks ini memungkinkan berisi informasi tentang harga minyak goreng dan dampak ekonominya. Oke, langkah kedua coba kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Untuk jawaban A, bagaimana opini masyarakat terhadap kenaikan harga minyak goreng? Nah, ini pertanyaan yang masuk akal karena kita bisa baca opini masyarakat tentang kenaikan harga dalam teks. Jadi, kalau ada pembahasan tentang opini masyarakat, ini benar ada dalam teks. Jadi, jawaban A salah ya, karena ini ada di dalam teks. Sedangkan kita cari jawaban yang tidak ada di dalam teks. Untuk opsi B, mengapa harga minyak goreng terus melambung? Nah, pertanyaan ini juga bisa jawabannya ada dalam teks teman-teman. Karena harga minyak goreng bisa terkait dengan permintaan, pasokan, atau masalah ekonomi lainnya. Jadi kemungkinan besar teks akan membahas tentang kenapa harga bisa naik. Terus untuk jawaban yang C, apa perbedaan permasalahan batu bara dan minyak sawit? Nah, pertanyaan ini agak teknis dan menyentuh dua topik yang berbeda, batu bara dan minyak sawit. Biasanya kalau ada soal perbandingan, teks akan membahas dua hal tersebut secara langsung. Tapi dari teks yang kita punya, kemungkinan besar permasalahan batu bara dan minyak sawit tidak dibahas secara bersamaan. Terus untuk opsi D, bagaimana dampak kenaikan harga minyak goreng pada masyarakat kalangan bawah? Nah, pertanyaan ini masuk banget.
Karena kenaikan harga minyak goreng pasti mempengaruhi masyarakat kalangan bawah, terutama yang sangat bergantung pada harga pangan. Jadi, jawaban soal dampak pada masyarakat bisa jadi ada dalam teks. Nah, sekarang kita lihat lagi dengan jelas. Yang nggak ada di teks adalah jawaban untuk pertanyaan tentang perbedaan batu bara dan minyak sawit. Biasanya, teks yang membahas minyak goreng nggak akan langsung nyambung ke batu bara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, yaitu apa perbedaan permasalahan batu bara dan sawit. Jadi kesimpulannya, pilihan yang tidak ada dalam teks adalah C, karena teks lebih fokus pada kenaikan harga minyak goreng dan dampaknya. Sementara batu bara dan minyak sawit kemungkinan tidak dibahas di konteks yang sama. Paham ya, teman-teman? Selanjutnya, kita masuk ke soal literasi bahasa Arab. Nah, pada soal ini, kita disuruh untuk melengkapi percakapan yang lagi berlangsung antara dua orang, yaitu Muhammad dan Umar. Nah, sebenarnya soal ini mudah banget ya. Kalian cuma perlu paham aja sih soal bahasa Arab ini, paham dengan kosakatanya, artinya, jadi pasti bakal mudah banget dalam menjawab soal. Terus, pada soal ini Muhammad bertanya, hal huwa tilmidhu hadid, yang artinya apakah dia murid baru. Nah, kalau misalnya dia nanya apakah dia murid baru, tentu jawabannya antara naam, iya, ataupun la, tidak. Jadi tips untuk menjawab soal bahasa Arab, teman-teman, apabila ada pertanyaan hal, pasti jawabannya antara naam ataupun la. Nah, sebenarnya di sini kita bisa langsung tahu jawabannya apa. Karena yang ada jawaban na'am itu cuma jawaban A. Jadi udah pasti itu jawabannya A. Nah, kalian juga harus tahu nih arti dari jawabannya. Na'am huwa tilmidhu hadid. Artinya, ya dia pasti murid baru. Pengumuman buat kalian yang dari lulusan SMA, SMK, ataupun kalian yang masih belum paham dengan UMPTKIN dan butuh rincian materi UMPTKIN lengkap ataupun latihan soal UMPTKIN lengkap, kalian bisa banget langsung hubungi ke nomor di bawah ini ataupun DM ke Instagram Trik UMPTKIN. Dan setelah ini akan kita lanjutkan membahas soal literasi bahasa Arab, penalaran matematika, dan juga literasi keagamaan. Nah, kita lanjutkan di video selanjutnya ya, karena durasi sudah terlalu panjang. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Stay tune terus.